Halo, selamat datang kembali di channel Haunted bersama saya, Teddy Denali. Dan di video kali ini kita akan membawakan mengenai genre dan subgenre. Sebelum kita masuk ke videonya, apa kabar untuk semuanya? Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan terima kasih sudah klik video ini. Genre itu sangat penting bagi kita untuk memulai menulis novel atau menuangkan ide yang kita miliki dalam bentuk tulisan yang lebih panjang. Jadi genre ini akan menentukan bagaimana kita masa depan akan memulai karir kita sebagai penulis. Karena tidak semua penulis itu bisa menguasai semua genre yang ada. Ada beberapa penulis yang memang mereka ini secara spesifik hanya menguasai satu atau dua genre aja. Jadi nggak semua penulis-penulis itu bisa menguasai semua genre yang ada. Nah, berikut ini mari kita akan kupas ada genre apa aja yang akan saya berikan kepada kalian, dan mudah-mudahan dengan adanya genre ini bisa membantu kalian untuk menemukan jati diri kalian sebenarnya di dunia kepenulisan. Genre adalah kategori yang dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri seperti tema, isi cerita, gaya penulisan, dan latar belakangnya. Jadi membantu membaca menemukan cerita yang sesuai dengan minat mereka. Nah, kalian juga sebagai penulis tentunya bisa menemukan jati diri kalian lewat genre ini. Nah, selainnya ada juga subgenre. Subgenre ini adalah kategori yang lebih spesifik dan lebih kecil dalam suatu genre yang lebih luas. Maksudnya gimana? Jadi kita sering lihat kalau dalam musik ada rock. Rock ini adalah genre utamanya. Tapi ketika kita masuk ke subgenrenya, dia ini punya berbagai macam genre. Seperti hard rock, punk rock, kemudian ada alternative rock. Jadi ada sub-genre yang dimasukkan ke dalam musik tersebut. Sama dengan halnya kepenulisan, genre ini juga akan membantu kalian untuk bisa mengembangkan nih ketika kita sudah mulai fokus dalam satu genre. Nah, kalian bisa memasukkan unsur-unsur subgenre yang mungkin mendukung untuk tulisan-tulisan kalian. Nah, untuk genre yang pertama itu sudah jelas sekali, ada romance yang membahas tentang kisah-kisah percintaan, tentang polemik-polemik, kisah-kisah romantis, atau bahkan perjuangan seseorang untuk menemukan cita sejati mereka. Ini bisa kalian lihat di dalam genre romance. Kemudian ada genre komedi. Jelas ini komedi ini adalah menghadirkan gelak tawa bagi setiap pembaca yang membaca tulisan kalian. Dengan catatan, jika kalian ingin menulis genre komedi, pastikan komedi yang kalian sajikan itu tidak menyinggung pihak-pihak tertentu. Jadi cenan-cenannya itu agak sedikit diperhatikan, karena beberapa orang ada yang nggak suka atau kurang untuk diajak bercanda. Jadi mereka-mereka yang cukup sensitif itu tidak suka diajak bercanda. Jadi untuk misalnya komedi ini hati-hati ya, jangan sampai menyinggung pihak-pihak yang tertentu. Yang ketiga ini ada fantasi. Ini udah jelas, fantasi ini lebih condong ke hal-hal yang di luar nalar, di luar logika. Jadi kalian semua bisa menuliskan apapun tentang fantasi ini, karena dalam fantasi ini tentu saja kita bisa lebih mengeksplor tentang petualangan, atau misalkan misteri-misteri yang terkadang kita sendiri bahkan kok bisa gitu ini ada di dalam suatu cerita, karena ini fantasi. Jadi kita bebas untuk eksplor apapun yang memang kita pikirkan dan kita rasa itu akan bagus. Kemudian ada slice of life, ini tentang potongan kehidupan. Biasanya genre ini itu isinya tentang kehidupan, perjuangan seseorang gitu kan, tentang bagaimana mereka menjalani kerasnya hidup, atau bagaimana kerasnya atau tujuan mereka untuk meraih impian sangat besar, sehingga
lika-likunya juga sangat besar untuk mereka lalui. Nah, berikutnya ada genre horor. Seperti channel ini yang memiliki title The Haunted, yang artinya berhantu. Horor ini juga mengusung tentang kehidupan di dunia super atau dunia sebelah. Nah, tapi perlu kalian tahu bahwa horor itu bukan tentang hantu. Jadi horor itu kan bisa tentang hal yang menakutkan, seperti kejebak di suatu menara seperti film The Fall, kalian tahu, atau misalkan kejebak di suatu rumah, atau kejebak di hutan, atau kalian semua sedang dikejar-kejar oleh kolektor. Nah, berikutnya ada genre thriller. Thriller ini lebih ke menghadirkan ketegangan di setiap cerita. Jadi ketika kalian mau nulis genre dengan thriller ini, pastikan kalian itu akan membawa pembaca ke dalam suasana yang tegang, gelisah, semacam kita tuh kayak gak tenang tiap baca, tapi penasaran gitu, ini tokoh ini tuh gimana selanjutnya, apakah dia selamat, apakah dia memang terjadi korban, atau misalkan dia masih dikejar-kejar. Jadi thriller itu lebih spesifik atau lebih condong ke hal yang bikin tegang. Ada teen lead juga, ini lebih condong ke genre-genre remaja, jadi kayak masih usia sekolah, cinta-cinta SMA, atau kisah-kisah anak-anak SMA yang menjadi korban bully juga bisa masuk ke genre teen lead ini. Nah, kemudian ada science fiction, ini berhubungan dengan genre ilmiah, jadi tentang penelitian besar, seperti contohnya misalkan penelitian tentang zombie, itu juga bisa masuk dalam genre ini. Kemudian ada fabel dan dongeng. Nah, mereka berdua ini adalah genre yang sama juga, tujuannya untuk anak-anak, tapi bedanya fabel itu lebih condong ke hewan-hewan. Jadi tokoh-tokoh yang dimainkan di sana itu adalah hewan, kayak misalkan cicak, ayam, kupu-kupu. Sementara dongeng itu lebih spesifik, jadi semua hal itu bisa berbicara, bisa bergerak, misalkan bisa bernyanyi. Nah, memang tujuan mereka itu untuk anak-anak tentunya ya. Dan ada lagi genre adventure tentang petualangan, ini lebih spesifiknya misalkan kita sedang mencari sesuatu, atau misalkan kita sedang berburu hal-hal yang memang luar biasa, ini ke adventure masuknya. Ada ciklit, ini tentang genre yang khusus untuk wanita-wanita di luar sana, para Wonder Woman, para pejuang-pejuang wanita. Nah, bisa kalian tulis di genre ciklit ini. Nah, kemudian ada genre adult, ini khusus dewasa ya, jadi hati-hati ketika kita nulis adult ini, karena ini khusus dewasa banget gitu ya. Dan ada gore. Gore ini lebih condong ke hal-hal yang berbau penyiksaan, seperti misalkan pembunuhan, kemudian mutilasi, dan lain-lain sebagainya. Genre ini cukup sensitif, jadi hati-hati ketika kalian mencoba untuk mendalami genre ini. Lalu ada drama. Drama ini lebih condong ke prahara-prahara rumah tangga, seperti pelakor-pelakor di luar sana gitu yang sedang merajalela saat ini. Kemudian ada juga terkait masalah-masalah polemik suami istri yang bikin kita kayak wah gitu kan, bingung nih, ini patriarki, ceweknya nggak bisa apa-apa. Ini drama masuknya. Ada fan fiction, ini lebih ke tulisan tentang idola-idola kalian. Jadi fan fiction ini membahas tentang misalkan kalian suka Britney Spears atau V di BTS, atau bisa juga artis kayak Raisa, Ariel Tatum, bisa kalian tuangkan di genre fan fiction ini. Nah, genre-genre yang tadi kita udah bahas itu bisa kita mix atau kita subgenrekan. Jadi kita bisa kayak semacam menggabungkan romance komedi, atau misalkan horror komedi, horror thriller, horror misteri gitu kan. Ada juga kita bisa gabungin fantasi dengan romance, bisa dengan fantasi komedi gitu kan. Jadi ada berbagai genre yang bisa kita masukkan ketika kita udah menguasai semuanya. Itulah tadi beberapa genre yang diketahui. Kalau memang ada yang kurang atau belum dimasukkan di video ini, boleh kalian tambahkan di kolom komentar. Nah, untuk genre-genre tersebut bisa kalian mulai dalami, bisa kalian mulai pelajari.
Semoga videonya bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.